Kita ada di materi 7.2 tentang perencanaan produksi. Yang namanya produksi tentu tidak terlepas dari manajemen, harus direncanakan dan diatur sedemikian rupa. Maka beberapa langkah atau tahapan untuk merencanakan produksi tentu harus dimulai dari 1. Riset dan pengembangan produk baru. Misalnya sekarang di pasar mie instan misalnya di Indofood kita melihat rasa yang populer itu sekarang ke Korea-Koreaan nih seperti kimchi atau rasa mie yang pedas. Itu adalah tren yang berlaku di masyarakat. Maka perusahaan harus melakukan riset. Saya juga harus membuat merek mie instan, membuat mie instan dengan rasa pedas atau dengan rasa ciri khas yang lain. Setelah melakukan riset, sudah tahu apa yang hendak dibuat. Kita pindah ke langkah kedua, yaitu merencanakan konversi ide menjadi produk atau jasa baru. Kita sudah ada gambaran, mau membuat mie rasa Korea. Rasa Korea butuh apa sih? Bahannya apa sih yang harus dibuat? Itu adalah merencanakan konversi ide menjadi produk atau jasa baru. Langkah yang ketiga, menyiapkan fasilitas produksi yang dibutuhkan. Harus dipikir kita membutuhkan mesin tipe apa, butuh kapasitas berapa, butuh berapa pegawainya. Jadi merencanakan dan menyiapkan fasilitas produksi. Yang terakhir, baru kita menjalankan produksi sesuai perencanaan sebelumnya. Kita sesuaikan waktunya, sesuaikan tenaga kerja, serta kapasitas produk yang tersedia, serta yang dibutuhkan. Nah, berdasarkan penggunaan teknologinya, produksi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah padat karya dan yang kedua adalah padat modal. Dari namanya saja, padat karya berarti kan dibutuhkan banyak manusia, tidak dibutuhkan banyak tenaga mesin. Sedangkan lawannya, padat modal berarti membutuhkan banyak biaya, membutuhkan banyak mesin, tidak membutuhkan banyak tenaga kerja manusia. Dan dari kita merencanakan fasilitas produksi, kita membayangkan pabrik, kita merancang bagaimana sih layout atau tata letak fasilitas produksi, itu juga harus disesuaikan dengan jenis produk yang akan dibuat. Contohnya yang pertama adalah tata letak proses. Tata letak proses artinya dikelompokkan berdasarkan proses yang dilalui atau kesamaan fungsi mesin. Contohnya paling gampang adalah bengkel atau pembuatan furnitur. Jadi satu tempat itu fokus untuk membuat rangkanya misalnya. Atau satu tempat fokus untuk pengecatan, satu tempat fokus untuk elektroniknya. Maka dikelompokkan berdasarkan proses. Yang kedua adalah dikelompokkan berdasarkan produk. Berdasarkan produk artinya barang akan berpindah sesuai tahapan proses produksinya. Nah, ini paling sering diterapkan sebagai lini perakitan di pabrik. Jadi misalnya seperti tadi contohnya mie instan, dari bahan-bahan minyak, tepung segala macam dijadikan satu hingga ke pengepakan. Jadi melalui produk, satu produk selesai dalam satu lini produksi. Dan yang terakhir adalah tata letak tetap. Tata letak tetap artinya adalah barangnya sangat besar sehingga tidak bisa memindahkan mesin ataupun produk. Karena barang yang hendak dibuat itu sangat besar, jadi tidak mungkin mesinnya kan pasti lebih besar lagi untuk membuat produk yang besar. Maka yang dibuat adalah tata letaknya tetap, orangnya yang berpindah sesuai dengan kebutuhan pekerjaannya. Contohnya adalah produksi yang sangat besar seperti membuat kapal, membuat pesawat. Itu tentu butuh lokasi yang luas dan tata letak yang tetap. Orangnya yang berpindah, menyelesaikan roda, menyelesaikan badan, menyelesaikan kokpit, dan lain-lain. Itu adalah perencanaan produksi.